Dulu, aku tinggal di desa yang jauh dari akses informasi dan transportasi bersama dengan 6 saudaraku. Sebagai anak kedua yang tertua, kesadaran itu mulai bertumbuh pada saat aku duduk di bangku madrasah sanawiyah kelas 3. Di sebuah madrasah swasta, namun cukup ternama di desaku. Selepas mengenyam pendidikan di SMA, aku mencoba menuruti titah bapakku untuk ikut bersama kakak perempuanku yang tinggal di Yogyakarta dengan harapan agar tidak perlu kos dan butuh biaya banyak. Sebagai seorang yang hanya numpang, aku harus tahu diri untuk mengerjakan pekerjaan apa saja yang dapat meringankan pekerjaan keluarga kakakku. Mulai dari mencuci pakaian seluruh anggota keluarga. Waktu itu belum ada mesin cuci, jadi mencuci dengan tangan alias manual, merawat atau sekadar momong keponakan yang masih bayi, memasak, membelikan kebutuhan rumah tangga, dan seabrek pekerjaan domestik lainnya. Semua itu kujalani dengan segala kemampuan dan kesabaranku. Belum lagi, aku harus mengikuti kegiatan sosial keagamaan yang merupakan kegiatan bagi pemuda-pemudi di desa tempat hijrahku. 4 tahun berlalu, dan aku melanjutkan kuliah di sebuah pendidikan diploma 3 jurusan sekretaris. Dengan menggunakan kendaraan umum dan segala keterbatasannya, aku mulai menjalani aktivitasku sebagai seorang mahasiswa diploma. Terkadang aku membonceng kakak iparku yang kebetulan ke kantor pada jam yang sama dengan waktu kuliahku. Ada tetangga yang juga peduli untuk memboncengkanku menuju ke arah yang sama dengan kampus ungu itu. Sebenarnya kendaraan umum ada waktu itu terkadang harus menunggu lama. Maklum, tahun 1995 waktu itu belum ada ojek online seperti era milenial sekarang. Selaksa keinginan. Keadaan keluarga yang serba terbatas tak membuatku patah semangat, justru melatih aku untuk berpikir dan bertindak logis realistis. Aku berpegang pada target dan doa yang selalu aku panjatkan dalam tahapan kehidupanku. Semester 5, diploma, aku sudah mulai mandiri untuk tidak meminta jatah uang kepada orang tuaku dengan menjadi guru les privat. Dengan berbekal sertifikat pendidikan kursus bahasa Inggris, aku mulai mengais rezeki dengan menjadi guru les. Terkadang les ikro juga aku jalani untuk sekadar ongkos naik bis. Ibuku tidak bekerja, sementara bapakku hanya seorang guru honorer di desaku. Rasa senang dan bangga karena keinginanku untuk lepas dari beban orang tua terlaksana. Setamat dari pendidikan diploma, aku bekerja sebagai karyawan di sebuah lembaga swasta. Namun penghasilanku yang sudah UMR waktu itu dan bisa mengantarkan aku mengenyam pendidikan sampai ke jenjang S1. Menjalani hidupku, aku menikah pada tahun 2000. Waktu itu aku sudah lulus pendidikan diploma dan bekerja sambil kuliah di perguruan tinggi swasta, mengambil program jurusan pendidikan bahasa Inggris. Meskipun keluargaku dari desa, namun kami sangat menjunjung tinggi nilai pendidikan dan kagum akan gelar sarjana. Hingga aku bersuamikan seorang dari Jogja yang hanya lulusan SMA, namun sudah berpenghasilan tetap. Ia adalah seorang pegawai negeri sipil yang waktu itu gajinya hanya cukup untuk makan saja. Namun, aku menahan rasa kecewa. Dengan sabarku, mimpiku bersuamikan seorang sarjana seakan kandas di tengah samudra kehidupanku.
Sering terbersit dalam anganku waktu itu untuk menjadi istri dari seorang suami yang profesinya bergengsi, seperti dosen, dokter, atau pengusaha bertampang keren. Namun, kenyataan dan kodrat berkata lain. Sekali lagi rasa kecewa itu muncul dari diriku yang hanya sebagai manusia sederhana yang punya cita-cita menjadi istri seorang sarjana atau bahkan berstatus strata 2. Keinginan untuk menjadi istri seorang ustadz ataupun orang yang pandai dalam bidang agama juga menjadi cita-citaku. Pada kenyataannya, suamiku hanya sedikit mengenal agamanya. Minimal ia bisa mengajarkan sholat dengan bukti keimanan dan religinya. Membaca surat Al-Fatihah saja masih perlu diperbaiki, apalagi membaca Al-Quran dengan lancar. Sepertinya butuh waktu untuk belajar lebih dalam. Aku memang dari keluarga yang peduli akan agama dan keyakinan yang teguh, sehingga hal itu mengganggu pikiranku. Satu kekecewaan yang harus aku bayar dengan kesabaranku. Menjadi istri dari suami yang sudah mapan dan punya penghasilan tinggi menjadi keinginan masif para perempuan pada umumnya. Begitu juga dengan aku yang mempunyai pola pikir yang sama seperti itu. Membayangkan suami yang punya rumah sendiri, atau bahkan punya kendaraan pribadi yang memadai. Sederet anganku terlintas waktu itu. Pada realita kehidupanku berbalik 180 derajat. Kami mengontrak di sebuah rumah sederhana dan masih bergandengan dengan rumah induk semaknya di daerah Bantul. Di desa yang terletak kurang lebih 15 km dari pusat kota, hampir 5 tahun kami menghuni kontrakan ala kadarnya itu. Serangkaian keinginanku belumlah usai. Aku ingin menjadi istri dari suami yang serba mapan dan berkecukupan. Mungkin kalau bisa ia sampai tanah haram di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Itulah sederetan keinginan yang harus ditumpas oleh rasa kecewa, sedih, dan kurang bahagia menurut ego sesaatku waktu itu. Namun sekali lagi, aku harus menelan pil pahit kehidupan itu. Sepeda motor tahun 80-an menjadi modal suamiku untuk melakukan aktivitasnya sebagai seorang pegawai negeri yang tidak berpenghasilan tinggi. Mobil pribadi yang aku impikan setelah menikah masih tersimpan hanya dalam angan dan cita-citaku. Mimpi itu harus terbayar. Mimpi itu tidak hanya menjadi khayalan. Mimpi membutuhkan pengorbanan dan perjuangan. Kesabaran menjalani liku-liku kehidupan menjadi sesuatu yang harus dinikmati dan disyukuri. Bahkan sekedar perkataan yang sesaat menjadi kenyataan itu hanya ada pada dongeng, film, sinetron, dan cerita khayal. Memang itu sesuatu yang harus dihadapi dan mencari solusi untuk menjadi bijak dalam bertindak. Waktu berjalan seperti tak ada berhenti, walaupun hanya sedetik. Kurun waktu 5 tahun menjadi tahun pertama menjadi pijakan awal dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Kehadiran seorang anak laki-laki menambah kebahagiaan dan rasa syukur keluarga kami. Anakku yang pertama lahir dan kami masih menempati rumah kontrakan. Belum lagi adikku yang nomor 4 ikut dengan keluarga kecilku. Aku pun harus pandai-pandai mengatur pengeluaran dan membagi hasil rezeki. Mendengar pemilik kontrakan yang tidak akan mengontrakkan rumahnya, aku pun harus putar otak dan bertekad untuk membeli tanah walaupun dengan menggadaikan SKPNS suamiku yang golongan 2 itu. Dengan bantuan pinjaman sebuah bank
Kami membeli tanah sawah kapling seluas 105 meter yang sudah diuruk dekat tempat kerjaku saat itu. Beruntung aku mendapatkan tetangga yang bisa melakukan pekerjaan bangunan, sehingga tahun 2004 kami masih bisa membangun rumah dengan biaya yang relatif murah. Rumah baru yang aku tempati sangat sederhana dan kurang layak, namun apa boleh buat, kontrakan sudah habis dan mau tidak mau harus enyah dari rumah sewa itu. Rumah masih berdindingkan bata merah, lantai masih beralaskan tanah, pintunya terbuat dari papan yang tidak mewah, kayu bekas untuk ngecor semen sehingga lubang dan celah kecil muncul di sana sini. Tapi biarlah cahaya matahari menembus pintu menghiasi pagi yang cerah seakan memberi sambutan hangat bagi penghuninya. Seiring berjalannya waktu, aku pun secara bertahap memperbaiki rumah baruku, mulai dari lantai yang diganti dengan keramik, walaupun hanya di ruang utama, pintu kayu dan jendela. Tahun 2005 takdir berkata lain. Aku diterima sebagai pegawai negeri sipil guru seperti sebuah mimpi saja. Aku seakan tidak percaya dengan apa yang kubaca di sebuah koran yang memajang namaku lolos ujian PNS di lingkungan sebuah kementerian. Sebagai seorang guru di sekolah, aku tidak berharap banyak sebenarnya untuk keberhasilan ini. Namun suami dan keluarga besarku mendukungku untuk menjalani pekerjaan sebagai seorang guru daripada pekerjaanku yang sebagai karyawan waktu itu. Padahal penghasilanku waktu itu 2 kali lipat dari gaji pertamaku sebagai PNS di kementerian ini. Akhirnya aku pun mulai menekuni dunia mengajar. Ilmu yang aku dapatkan di perguruan tinggi tidak aku terapkan dalam pekerjaanku. Sebagai sebuah mimpi yang lain, aku ingin menjadi guru yang punya kelebihan tertentu. Usahaku untuk menggapai asaku tidak sia-sia. Tahun 2010-2011, karya penelitian tindakan kelasku mendapatkan bantuan blok grant sebesar 9.250.000 meski harus dipotong pajak, sehingga tersisa 7 jutaan. Aku pun semakin yakin akan bisa merajut mimpi kecilku. Setelah 2011, aku mendapatkan kejuaraan pada kompetisi penelitian tindakan kelas yang diselenggarakan oleh sebuah kementerian dan mendapatkan hadiah 11 juta. Bagiku itu jumlah yang fantastis. Hobiku yang senang menuangkan tulisan terus berlanjut. Beberapa karyaku masuk media dan jurnal. Di tahun 2017, naskah drama berbahasa Inggris terpilih pada sebuah ajang guru inovatif dan diselenggarakan oleh sebuah kementerian dan mengantarkan aku untuk naik pesawat gratis ke Jakarta dan mengikuti sebuah teacher super camp. Cerpenku juga pernah meraih juara 1 dan beberapa karya puisi masuk kategori pilihan di tingkat nasional. Sekali lagi impian itu terwujud seperti beruntun. Suamiku yang ikut seleksi petugas haji daerah juga lolos menjadi petugas haji dari unsur pemerintah daerah. Rasa haru campur aduk menghinggapi hati dan pikiranku. Sampai-sampai dalam perjalanan pulang kami untuk sebuah tugas penelitian, sepeda motor yang kami tumpangi lupa berbelok arah dan menuju ke arah kota lain. Kami pun berbalik arah. Mimpiku bersuamikan seorang haji sudah diambang pintu. Mempengaruhi seorang suami untuk sebuah kebajikan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, tidak juga seringan mengedipkan kelopak mata. Suamiku yang dulu tidak lancar membaca Al-Quran dan sering keliru, ia kini mengikuti kajian kecil di masjid dekat tempat tinggalku. Masya Allah,
Cercah impian kecilku mulai tampak pada pribadi suamiku. Ia bahkan sudah bisa membaca Arab yang tidak ada saktahnya, alias Arab gundul, yang aku bahkan juga tidak bisa sepandai itu. 15 tahun ketika mimpiku semakin jelas terlihat, semua itu terbayarkan oleh doa yang selalu aku panjatkan, upaya keras mampuku. Sederet mimpiku melintasi lorong waktu dalam pengorbanan rasa dan daya jiwaku. Kurun waktu 15 tahun mimpi itu seperti membukti. Anakku yang pertama kelas 3 di sebuah madrasah sudah mampu menghafalkan 30 juz Al-Quran, dan suamiku menyelesaikan pendidikan strata 2-nya. Di sebuah kementerian inilah jalan hidupku lalu, dan pada tahun 2018 merupakan apresiasi tertinggi bagi kisah perjalanan hidupku ketika ada tanda tangan dan nama menteri di atas sebuah nama penghargaan itu tertorehkan di kertas sebagai guru berprestasi tingkat nasional, dan uang terpampang di plakat yang menurutku jumlahnya fantastis, 20 juta rupiah diperoleh setelah kalah bersaing dengan rivalnya seorang doktor lulusan